Sekarang kita pengen tahu, sama-sama pengen tahu apa sih MAH itu, penyakit MAH. Oke. Iya, sebenarnya MAH itu adalah bahasa Belanda yang artinya lambung. Oke. Ya, kalau asam lambung itu kita diambil, terus diteteskan di kulit kita, melepuh. Mungkin mau menurunkan berat badan supaya lambung tetap sehat, gimana tuh dok? Mungkin bisa dijelasin sedikit nih dok. Oke, Atau untuk diet. dokter punya pengalaman juga. Waduh, pengalaman pribadi nih ya muncul. Ya, jadi kalau diet sehat sebenarnya itu bukannya tidak makan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Podspirasi bersama Suaidi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kalau kita ngomongin soal sehat, pasti kan ada kendala juga biasanya, yaitu sakit. Nah, episode kali ini tentunya mungkin teman-teman sudah membaca di judul kita atau di thumbnail kita. Kita akan ngomongin sebuah penyakit. Kalau saya dibilang sih ini penyakit sejuta umat. Nah, kalaunya flu kan orang-orang kota nyebutnya flu, kalau orang-orang desa nyebutnya salismaan, kalau orang-orang kota biasanya nyebutnya diare, kalau orang-orang kampung biasanya nyebutnya bahiraan. Tapi kalau MAH, orang-orang kota nyebutnya MAH, kalau orang kampung apa ya, mungkin MAH juga ya. Makanya saya bisa bilang ini adalah penyakit sejuta umat, entah kaya, muda, miskin atau apapun ya, pokoknya orang tua juga menyebutnya MAH. Tanpa itu juga Suaidi mengucapkan terima kasih untuk kado mantul yang sudah dukung podcast kita kali ini. Silahkan kalian cek Instagramnya di sini kalau mau cari kado-kado yang menarik. Jangan lupa juga L-nya double. Oke, Suaidi di sini. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan kalian subscribe, kasih like, share, dan juga kasih komentar. Di sini Suaidi dan inilah Podspirasi. Halo, bersama kita di sini dokter tercinta kita. Halo Ibu Astin. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, saya juga baik. Alhamdulillah sehat terus ya. Sehat terus. Meskipun cuacanya lagi kurang mendukung ya. Mudah-mudahan sehat terus. Kita syuting hari ini di bawah hujan, tapi kita ada atap aman kok. Oke. Nah, Ibu Hastin ini kan kemarin kita sudah sempat podcast juga nih Bu tentang COVID-19. Iya, betul. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru mampir di YouTube Amandit FM, boleh dong kita kenalan sedikit deh Bu. Silakan Bu. Halo sobat-sobat Amandit FM, saya Dr. Hastin, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Oke. Kesibukannya pasti pastilah jadi dokter. Pastilah sebagai dokter penyakit dalam. Ya. Berarti khusus buat penyakit dalam doang ya kan Bu. Iya. Nah, kalau kita ngomongin MAH mungkin itu pasti jadi ranah Ibu dong, pasti dong. Betul. Salah satunya ya Bu ya. Nah, oke, sekarang kita pengen tahu lebih dalam dulu deh. Saya di sini berpura-pura ya, memang beneran juga sih. Jadi orang awam yang nggak ngerti sama sekali tentang penyakit Bu. Sekarang kita pengen tahu, sama-sama pengen tahu apa sih MAH itu, penyakit MAH. Oke. Iya, sebenarnya MAH itu adalah bahasa Belanda yang artinya lambung. Oke. Ya, jadi kalau kan kita kan ikut-ikut orang dulu-dulu ya, dari zaman nenek moyang ngomongnya mah gitu. Ya, sakitnya apa mah? Maksudnya sakit lambung maksudnya sebenarnya. Oh iya. Ya, jadi kalau di dalam bahasa kedokterannya itu namanya gastro. Gastro itu lambung, ya gaster, ya gaster. Ya, jadi gaster itu lambung. Kalau penyakitnya banyak sebenarnya, nggak cuman ya macam-macam, bisa asam lambungnya, bisa gangguan dinding lambungnya, bisa bentuk lambungnya macam-macam, bisa sumbatan, bisa tumor segala macam. Nah, itu kita nyebutnya MAH kalau misalnya ada sesuatu yang tidak enak di lambung kita gitu. Jadi sebenarnya penyakitnya banyak kalau mau dibilang macam-macam gitu. Tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan nyeri pada lambung atau ada gangguan atau tidak nyaman pada lambung, kita menyebutnya selalu MAH gitu. Jadi kalau mau dibahas banyak sekali dan panjang lebar ya sebenarnya. Cuma masalah di lambung aja ya kan. Jadi masalah di lambung itu MAH. Iya, betul. Oke. Nah, berarti teman-teman ya kan MAH itu punya banyak sekali penyebabnya ya Bu ya. Penyakit yang MAH, intinya MAH itu adalah lambung yang mungkin kendalanya di lambung, tapi mungkin di bahasa dokter pasti lebih kompleks lagi kan Bu. Kalau yang gara-gara asam lambung kah atau gara-gara kanker kah tadi mungkin ya. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu deh, apa sih penyebab MAH mungkin yang paling umum dulu deh, Dok?
Oke. Yang paling banyak ditemui dok, manusia, orang-orang yang biasanya datang ke dokter. Jadi gangguan pada lambung itu sudah makanan sehari-hari ya buat kita penyakit dalam karena setiap hari selalu ada pasien yang datang dengan keluhan lambung, gangguan lambung gitu. Penyebabnya juga banyak, tergantung tadi penyakit apa yang kelainan apa yang ada di lambung gitu. Tadi masa misalnya kan kanker, tumor di lambung bisa. Terus juga peningkatan asam lambung. Peningkatan asam lambung itu juga penyebabnya banyak sekali. Kemudian juga sumbatan pada katup lambung itu juga bisa menyebabkan gangguan lambung. Jadi sebenarnya kalau penyebab itu banyak, infeksi juga bisa menyebabkan gangguan lambung. Oh masih banyak ya berarti? Iya, ya, banyak sekali. Banyak juga dok begini yang berasumsi kalau telat makan bisa kena mah. Itu benar dari sekian banyak penyakit-penyakitnya nggak dok? Itu dok? Iya, hampir 100% benar. Benar ya. Tapi belum tentu, maksudnya belum tentu benar ya. Karena kita menyebut terlambat makan itu kalau kita cuman makannya 3 kali sehari. Kan kita taunya makan 3 kali sehari ya. Di sela-sela itu tidak ada selingan, tidak ada makanan tambahan gitu. Hanya mengandalkan 3 kali makan. Nah itu begitu kita kurangi jatah yang 3 kali itu. Kemudian atau misalnya jarak antara makan pagi dengan makan yang berikutnya terlalu jauh misalnya. Ya itu memang bisa menyebabkan gangguan lambung. Kenapa? Karena lambung itu bekerja untuk mencerna makanan itu perlu waktu sampai maksimal 8 jam. Jadi kalau sudah lebih dari 8 jam perut kita tidak diisi lagi, itu akan menyebabkan gangguan pada lambung. Ya, dalam bentuk asam lambung yang meningkat. Kalau sudah terlalu lama, terlalu sering, lama-lama dinding lambungnya akan erosi, tergerus gitu. Jadi lama-lama kayak kita kalau garuk lama-lama kan lecet. Tambah digaruk lagi, tambah luka lama-lama. Ya begitu. Dinding lambung juga begitu. Oleh si asam lambungnya. Iya, si asam lambung. Karena kan nggak ada kerjaan dia, nggak ada yang dicerna, nggak ada makanan yang dikerjakan sama si asam lambung gitu loh. Dok, koreksi saya nih ya. Ini akan saya jelasin mungkin dengan bahasa saya nih ya. Ya. Jadi lambung itu mungkin bekerja sesuai dengan jadwal kebiasaan makan kita. Khususnya kan kayak tadi ada makanan masuk dia akan bekerja, maksudnya mencerna makanan tadi dibantu dengan asam lambung mungkin, benar ya dok? Iya, jadi asam lambung itu memang tugasnya untuk mencerna makanan dan dia dihasilkan oleh si dinding lambung. Tapi bukan berarti murni lambung itu bekerja seperti robot lah, kita setel ya misalnya di setel. Oh lambungnya 8 jam harus diisi, bukan seperti itu gitu, juga karena juga sistem saraf pusat kita, otak kita juga termasuk yang menyetel kerja lambung. Betul. Itulah kenapa kita bisa puasa sampai 13 jam atau di luar negeri bisa sampai 19 jam puasa. Iya. Kenapa? Karena kita udah di otak kita udah diprogram. Pada saat kita sehari sebelum puasa ya, pasti kan niat ya dalam hati. Terus sahur juga kan niat kan, saya mau puasa nih. Itu secara tidak langsung otomatis tuh otak itu memerintahkan ke lambung untuk ini si orang ini mau puasa loh, nanti sampai maghrib, sampai jam sekian. Itu otomatis. Jadi begitu kita niat, itu hubungannya sama ini ya. Kalau kita hubungkan sama agama ya, ternyata bahwa niat itu memang benar-benar mempengaruhi ke tubuh kita. Salah satunya ini. Jadi kalau kita sudah niat besok puasa, terus kita sahur misalnya kan mau puasa, itu lambung udah disiapkan bahwa dia akan selama 13 jam itu akan kosong. Gitu. Pantes ya berarti. Jadi makanya kita bisa kuat puasa sampai maghrib bisa kuat karena itu tadi lambung udah di itu. Jadi orang yang rutin puasa nggak akan kena
Mah ya. Jadi nggak ada juga yang harus 8 jam makan, tidak juga, tidak harus begitu. Tergantung tadi ininya. Mindset mungkin maksudnya mindsetnya mungkin ya dok, bukan mindset. Bukan tergantung apa namanya perintah dari otak. Ya perintah dari otak tadi ya secara tidak langsung begitu kita niat kan otaknya memerintahkan begitu loh untuk lambung itu kosong selama sekian jam gitu. Beda kalau kita nggak niat puasa, nggak ada pengen puasa besok pengen makan apa kan yang dipikiran kan itu ya. Nah itu lambung nggak akan terprogram. Dia akan berjalan seperti alamiahnya lambung, keluar asam lambung terus. Asam lambung berhenti keluar pada saat kita tidur ya. Ya berkurang produksinya. Kemudian pada saat kita beraktivitas selama kita terjaga itu dia akan memproduksi terus gitu. Jadi itu kenapa kita harus setidaknya setiap 8 jam makannya setidaknya. Kalaupun tidak bisa makan lebih sering dalam porsi yang sedikit. Jadi misalnya 2 jam, 3 jam kita udah makan apa kue misalnya terus cemilan makan ya roti. Nah, kalau misalnya kita pagi jam 7 sarapan tidak harus misalnya jam 2 sudah harus makan lagi, tidak harus. Kalau kita bisa buat makanan selingannya lebih banyak, itu makan besar itu bisa mundur nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Intinya mungkin tetap menjaga tetap berisi juga dok ya, betul. Nah itu pentingnya juga salah satunya dari menjaga pola makan. Sekarang tentang makanannya nih dok. Biasanya gini ya kan, kita ngobrol tentang saya pribadi juga dulu waktu masih jadi anak pengalaman kos. Waktu masih jadi anak kos, ya kan mungkin kita sebutnya serba insan ya kan dok. Mau supaya hemat uangnya, jadi sarapan pagi digabung dengan makan siang. Jadi kalau sarapan pagi jadwalnya kalau di keluarga jam 7, jam 8, di sarapan pagi jam 11 supaya gabung uangnya juga sama makan siang. Jadi makan siang gak perlu lagi ke kantin, tapi biar aja nahan lapar dulu di pagi harinya. Nah, soal gitu pola hidup gitu gimana nih, Dok? Iya. Ya, sebenarnya tidak bisa menyalahkan juga ya, karena kan ada faktor sosial ya. Ya, tapi ya itu tadi kalau saya bilang, saya sering ngomong karena pasien saya memang beberapa usia muda, mahasiswa, pelajar begitu ya, yang dengan gangguan lambung gitu, datang dengan gangguan lambung, ya memang mereka biasanya keluhannya gitu. Uangnya nggak cukup buat makan, jadi dihemat-hemat gitu ya makannya. Ya saya bilang harus punya banyak cemilan, biskuit misalnya. Oke, misalnya pagi kalau bisa jarak antara makan itu jangan terlalu lama. Misalnya makan malam habis maghrib, terus nanti sarapannya nanti jam 9 misalnya gitu. Baru makan lagi maksudnya. Tidak. Jadi kalau misalnya habis maghrib makan, ya nanti kira-kira 2 jam sebelum tidur ada yang dimakan, tapi tidak harus dalam bentuk makanan berat, tidak harus makanan lengkap maksudnya. Jadi boleh biskuit, boleh roti gitu. Boleh oatmeal misalnya, ya yang begitu. Jadi nanti juga pada saat tengah malam misalnya terbangun kan kadang-kadang kan kalau pelajar atau mahasiswa biasanya bikin kerja tugas segala macam ya lembur segala macam begadang ya harus sekali-sekali ada yang masuk maksudnya gitu loh. Jadi sambil ngemil. Sebenarnya nggak mahal kok ya. Kalau cuman biskuit gitu saya kira nggak mahal. Kalau misalnya bisa membuat pola seperti itu, makan besar sekali sehari pun sebenarnya cukup loh. Wow, benar ya dok. Iya, betul. Tinggal nanti energinya kan lagi ya. Kan karbohidrat kan dari kalori. Kalau kalori kan dari karbohidrat kan kebanyakan dari makanan-makanan yang dari gandum, dari tepung kan itu kan udah mewakili gitu loh. Okay. Jadi kalau hanya makan untuk satu bisa ya dok. Bisa dong. Tapi setiap 2 jam dimakan gitu. Harus tahu juga nih pola dan ilmunya nih sebenarnya ya. Ya gitu. Jadi nggak harus. Ada juga yang datang misalnya
habis putus cinta, nggak mau makan gitu, berhari-hari nggak mau makan, males makan dok, mau lihat makan nggak nafsu makan, iyalah nggak nafsu lah, jelas lah nggak nafsu ya. Jadi kalau nggak nafsu makan ya udah ngemil aja apa yang bisa sambil ngelamun sambil gitu lah. Iya, nggak harus nasi, saya bilang gitu. Iya, meskipun hanya permen pun sebenarnya bisa kok. Karena itu kan ada kalorinya juga, ada gulanya ada juga. Benar, ya benar, betul. Cuman ya hati-hati kalau pada orang tua, saya nggak bisa ngomong begini kalau pada orang tua, benar, ya kan? Karena kan banyak komorbidnya, ada yang diabetes. Nah itu harus nggak boleh makan permen lah ya kalau beda sama orang muda. Ini bukan anak muda aja nih ya kan, yang makin belum tahu lagi apa problem-problemnya. Nah berarti sebenarnya dok ya bukannya mereka menghemat sih, mungkin malas di pagi hari itu. Nah sehingga terjadi saya nggak tahu ini apakah masih pembahasan tentang lambung atau enggak nih dok. Biasanya kan saya mungkin merasakan juga waktu masih di rumah, waktu masih keluarga sama keluarga ya kan 3 kali sehari itu bisa makan paginya. Terus waktu udah di perantauan ngekos dan sebagainya, kita nggak ada nafsu untuk makan pagi. Malah ya kan jam-jam siang, jam 11-an itu akhirnya kayak kita pengen makan. Itu apa pengaruhnya dok? Apakah salah satunya dari lambung juga? Sehingga kan banyak alasan-alasan kita ada kegiatan nih pagi-pagi banget. Kenapa nggak sarapan? Nggak nafsu makannya. Aku udah terbiasa makannya siang atau makannya agak menjelang siang. Nah itu dok apa sih sebabnya juga dok? Saya jelaskan dulu ya. Masalah nafsu makan. Nafsu makan itu kan banyak faktornya yang mempengaruhi. Secara fisik maupun secara mental. Nah, kalau secara fisik ya pada saat kondisi kita badan lelah, kemudian kesibukan tinggi gitu ya, banyak yang merasa tidak ada cukup waktu untuk meluangkan makan besar ibaratnya. Ya pada saat itu ya memang nggak ada nafsu makan. Satu. Yang kedua kalau misalnya kita ada gangguan secara psikis ya, maksudnya secara emosi. Jadi misalnya pikiran banyak, tugas numpuk, misalnya dikejar-kejar deadline segala macam. Nah itu juga akan mempengaruhi. Termasuk tadi misalnya lagi sedih, lagi nggak enak badan, lagi nggak nyaman lah perasaannya gitu. Itu habis dimarahin misalnya, pastilah nggak nafsu makan. Tapi harus diingat bahwa sebenarnya makan itu tidak harus dengan nafsu. Artinya kalau kita niatkan itu makan untuk sehat, supaya kita bisa beraktivitas, supaya badan kita sehat, itu nggak perlu nafsu sebenarnya. Nafsu itu diperlukan kalau kita lagi pengen makan sesuatu yang benar-benar niat banget nih. Nah itu. Tapi kalau untuk sehari-hari, kalau saya kira jangan pakai nafsu makannya. Berarti berdasarkan kebutuhan ya, harus sesuai dengan keperluan kita. Oh ini saya harus makan, bukan saya nafsu makan, bukan. Saya harus makan, harus ada yang dimakan gitu. Harus ada yang dimakan, nggak harus nasi. Belum tentu harus lengkap nasi, sayur, ikan, kemudian ada appetizer misalnya harus nggak lengkap, nggak juga kan. Yang penting ada sesuatu yang bisa kita makan sehingga lambung itu bisa bekerja dengan baik, itu aja sebenarnya. Sebenarnya pola makan ini juga kayak belanja sih dok, saya kira-kira ada nafsu, ada juga kebutuhan. Nah ya betul, setuju. Iya kalau nafsu kan kita bisa lihat di Shopee dan lain-lain. Terus aduh nggak bisa nih beli sepatu enggak nih. Dan kebutuhan kalau memang udah rusak sepatu baru beli. Nah itu juga ya. Jadi sebenarnya tapi bedanya kalau pada makan ini ya, dalam hal makan itu bedanya sebenarnya kebutuhan itu harus lebih diutamakan dibandingkan nafsunya gitu. Betul begitu ya akhirnya. Nah mungkin buat teman-teman nih terserah ya, mungkin kebijaksanaan teman-teman di luar sana yang gak nafsu makan paginya. Sebenarnya sih kalau mengutamakan untuk kesehatan bisa juga ya kan, gak mesti harus menunggu nafsu dulu baru makan. Iya betul. Nah sekarang gini lagi nih dok, tentang makanannya nih. Biasanya kan kita masih membahas tentang anak muda juga yang biasanya ngekos supaya menghemat, nasi nggak ada lauk dicampur dengan mie. Itu adalah hal yang paling menyenangkan walaupun ya bosan juga akhirnya. Nah itu gimana dok, sehat nggak sih dok untuk lambung khususnya dulu? Iya,
Kalau untuk lambung, untuk kerja lambung sebenarnya apapun yang bisa kita makan selama dia tidak merangsang lambung boleh. Untuk kerjanya Ya, boleh. boleh. Ya. Tapi kalau kita ngomong gizi, jelas itu sangat kurang nilai gizinya gitu loh. Sudah nasi, karbohidrat ya, kalori tinggi, tambah mie sama karbohidrat juga, kalori tinggi juga, double kalori. Sementara kita nggak punya protein yang untuk cadangan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, kemudian vitamin, mineralnya juga nggak ada di situ. Kemudian zat-zat atau yang kita perlukan sebenarnya diperlukan tubuh juga nggak ada di situ. Kalau cuman kita berharap dengan kalori, sebenarnya kalori atau karbohidrat ya itu digunakan oleh tubuh itu cuman singkat sekali, cepat banget. Sebentar sudah hilang. Tapi setelah kalori itu nanti terpakai oleh tubuh, kan kita apalagi aktivitas sehari-hari tinggi misalnya ya, harus kesana kemari, mikir yang berat-berat gitu ya, harus maju presentasi misalnya segala macam. Nah itu begitu kalori kita habis, yang maju itu untuk ngisi kalori kita itu protein yang dipecahkan sama lemak yang dipecahkan oleh liver. Nah itu kalau kita nggak punya cadangan, cepat lemes badannya. Nanti akhirnya nggak konsentrasi, udah mulai siang ke sore itu bawaannya ngantuk, yang kuliahnya sore udah nggak ini lagi. Jadi akhirnya nggak bagus juga ke tubuh gitu loh. Kalau soal bumbu-bumbu mie yang itu Bang Dok gimana Dok? Ya itu salah satu juga. Ya? Kalau saya bilang kalau bumbu yang pengawet, kemudian bumbu lengkapnya itu memang apalagi ada minyaknya kan, itu kan kolesterol sudah tinggi jelas. Kemudian bumbu-bumbunya itu juga merangsang lambung sebenarnya. Dan juga lapisan, biasanya kan kalau mie instan itu kan kayak ada pengawetnya lah ya. Nah itu juga nggak bagus sebenarnya untuk lambung gitu. Jadi memang perlu pengolahan sih sebenarnya, bukan tidak boleh makan mie, tapi perlu pengolahan yang betul dan cara makan yang betul. Jadi nggak pagi siang sore malam mie maksudnya gitu. Dikasih sedus kan habis langsung seminggu. Itu mie semua itu ya. Itu bukan menghemat namanya. Beli nasi aja Dok ya, kan di warung biasanya. Aduh, saya sebenarnya pengen tahu lagi nih Dok, sebenarnya tentang pedas. Nah, sebenarnya banyak banget sih yang pengen saya tanyakan, cuma kita ngalir aja dulu juga Dok ya. Ada orang yang mungkin tahan dengan pedas, di mulutnya memang tahan, tapi akhirnya di perutnya itu pasti lambung ya kan Dok ya, habis dimakan langsung lambung, itu langsung perih dan lain sebagainya. Ada juga orang yang tahan, ada juga orang yang nggak tahan Dok. Ini apa sih yang pengaruh? Apakah lambungnya beda, atau memang produksinya yang beda, atau memang dia punya mindset atau pemikiran yang beda? Nah itu gimana Dok? Ada orang tahan pedas dan juga enggak? Ini kita kayaknya melenceng ya. Melenceng ya Dok ya. Gak apa-apa Dok. Jadi kalau masalah tahan atau tidaknya masalah makan pedas, itu sebenarnya satu tergantung kebiasaan sih ya. Orang yang memang tidak biasa makan pedas, kalau misalnya dibiasakan setiap hari makan pedas, awalnya memang nggak enak, bisa sampai nangis-nangis. Itu saya soalnya ngalamin sendiri, pengalaman pribadi. Jadi awalnya sampai nangis-nangis gitu loh. Ya karena tidak terbiasa kan ya. Mungkin kalau pedes dikit masih mungkin masih bisa gitu loh. Tapi begitu pedesnya sampai bercucuran air mata. Nah itu, tapi kalau setiap hari ya sama dengan sesuatu yang kita biasakan lah. Nanti kalau sudah kebiasaan itu sudah jadi bagian dari kita sehari-hari, ya kita akan terbiasa dengan itu. Lama-lama kita biasa aja nih, pedes tahu, tapi kita udah tahan, udah kuat, udah survive maksudnya. Satu. Yang kedua mengenai lambung itu ada, memang setiap orang itu punya anatomi yang berbeda-beda, punya bentuk lambung yang berbeda-beda gitu loh. Maksudnya kalau secara bentuk ya pasti sama lah. Tapi ada yang memang dinding lambungnya memang kuat gitu. Jadi secara keturunan itu diturunkan itu ke anaknya dan seterusnya, memang dinding lambungnya ya memang kuat gitu loh. Jadi dia nggak gampang kena
apa namanya gangguan lambung misalnya mah gitu, nggak gampang kena itu. Tapi ada juga yang peka istilahnya, sensitif dinding lambungnya, nggak bisa ini sedikit langsung. Nah, ada juga yang seperti itu. Tapi secara keseluruhan bahwa apa namanya adanya asam lambung yang terus menerus meningkat di dalam lambung pada setiap orang itu pasti akan menyebabkan gangguan pada lambung. Ya. Oke. Itu ya dok ya. Nah sekarang mungkin kita lebih pengen tahu juga ke mah yang mungkin bisa membuat kita masuk rumah sakit. Itu masih ada kan dok ya? Pasti ya kan? Entah itu katanya semua mah bisa masuk rumah sakit ya. Cuman ada yang namanya mah akut atau mah GERD. Itu apa sih dok? Kita pengen tahu. Oke. Kalau kita ngomong GERD, ya GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi itu bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya. Jadi kalau kali aja kan beli ke apotek kan ke warung. Mau cari obat buat apa tadi? Oke, lanjut. Ya, jadi kalau bahasa kitanya itu penyakit akibat dari reflux lambung ke esofagus. Jadi penyakit dari akibat makanan yang sudah masuk ke lambung itu kembali ke esofagus. Esofagus itu adalah saluran yang menghubungkan antara kerongkongan di sini dengan lambung. Nggak mungkin kan dari kerongkongan terus langsung apa namanya makanannya langsung masuk ke lambung kan, selalu ada salurannya. Betul. Nah salurannya ini berjalan dari kerongkongan melewati apa di dinding dada, di belakang dinding dada kemudian sampai ke lambung gitu. Nah jadi antara esofagus dengan si lambung ini itu ada semacam apa ya, katup ya, sphincter kalau kita bilang. Nah, biasanya kalau di bahasa kedokteran namanya LES, jadi lower esophageal sphincter. Jadi sphincter apa, katup di bawah, bagian bawah dari esofagus. Nah itu biasanya ada gangguan ototnya. Itu yang menyebabkan kenapa jadi sesuatu yang sudah masuk ke lambung itu bisa kembali lagi ke esofagus, naik ke atas ibaratnya gitu. Nah, dan jadi itu bisa sampai ke atas dok, sampai ke mulut. Bisa. Oh, bisa. Sangat bisa. Ya, jadi kalau misalnya asam lambungnya terlalu banyak ya, banyak sekali produksinya, tidak hanya sampai ke esofagus, tapi juga sampai ke kerongkongan, bisa kalau dia sampai ke esofagus itu kita menyebutnya sering gejalanya dengan heartburn atau dada panas ya. Tapi orang biasanya sering menyebutnya kok nyeri, nggak enak di dada gitu loh. Dan biasanya itu kalau pada orang-orang dewasa sampai tua itu biasanya overlap dengan gangguan jantung, penyakit jantung. Jangan-jangan dok saya jantung gitu biasanya ya. Karena jantung itu deket banget sama si lambung. Betul. Gitu loh. Jadi jantung nggak deket hati, jantung deket lambung. Ya, kan? Ya jadi kalau jantung hati itu kiri kanan dia, tapi kalau jantung lambung dia atas bawah. Nah, jadi lambung itu terletak di bawahnya si jantung itu. Nah, jadi dengan ada diafragma ya, jadi ada sekat dinding dada itu yang memisahkan antara, kalau jantung kan di atas ya, di dada ya, kalau lambung itu masuknya di rongga perut, bukan di rongga dada. Jadi karena letak yang berdekatan itu seringkali orang salah salah mengira lah istilahnya. Dok saya kayaknya jantung nih dok, kenapa? Ini karena ini. Nah, udah kita periksa, jantungnya ternyata normal, nggak apa-apa, ternyata gangguan lambung seringkali. Tapi juga jangan salah, ada juga yang datang cuma dengan nyeri ulu hati, tapi ternyata gangguan jantung gitu. Jadi memang harus diperiksakan untuk tahu ini apa. Nah, terus tadi mengenai GERD tadi, kalau tadi sampai di esofagus dia gejalanya heartburn, rasa panas, rasa terbakar di dada, rasa nggak enak gitu di dada, tapi dia tidak bisa menunjukkan tempatnya biasanya, di mana nyerinya, di mana rasa panasnya, nggak bisa karena itu nyerinya nyeri di dalam. Karena nyeri dalam itu kita nggak bisa menunjukkan secara langsung. Beda kalau gatel di sini kan bisa, ini dok yang gatel kan gitu ya, atau nyeri di sini kan ini yang nyeri gitu. Tapi kalau di dalam dia nyeri internal itu susah untuk digambarkan, ditunjukkan di mana letak yang pastinya maksudnya. Pokoknya di dada aja gitu. Nah kalau sampai ke kerongkongan biasanya
rasa nggak enak, sering sendawa, apa kita bilang meriga. Oh, iya, Kalau orang betul, ya betul. orang Banjar bilang kan meriga yang sering gitu. Kok rasanya kayaknya di sini agak kayak sering sakit, sering nggak enaknya. Karena asam lambungnya mengiritasi ini kerongkongannya. Atau kalau sampai sering banget sendawa, sering sekali yang sampai ada challenge-nya dok, kita nyaringkan katanya. Gitu. Ya itu kalau sampai sendawa yang sampai keluar terasa kayak ada pahit. Terus sering sariawan biasanya itu juga gangguan lambung yang GERD yang berat, lebih berat lagi. Sering sariawan dok ya? Iya. Oh. Tapi tidak hanya gangguan lambung GERD yang berat loh yang bisa sering sariawan. Kanker mulut juga sering sariawan. Jadi harus diperiksakan juga. Jadi kalau memang ada yang seperti itu ya memang kita di awal kita pasti berpikir ini GERD, kemungkinan besarnya GERD gitu. Nah, ini yang sering saya bilang sama pasien-pasien, asam lambung itu, masya Allah ya, diciptakan oleh Allah itu sangat khas. Jadi dia itu asam yang sangat kuat, tapi hanya bisa lambung yang tahan. Wow. Kalau asam lambung itu kita diambil, terus diteteskan di kulit kita, melepuh. Nggak tahan kulit kita dengan asam lambung. Tapi malah bayangkan dinding lambung itu sebegitu kuatnya menahan umur kita sampai berapa puluh tahun, dia bisa kuat. Jadi harus jaga itu loh, jangan dirusak maksudnya gitu loh. Kalau asam lambungnya itu bisa keluar dari si lambung, ya udah dia akan bikin masalah di mana aja. Tadi kalau di kerongkongan ya kerongkongannya sering sakit, sering kayak radang, tenggorokan gitu. Kalau sudah sampai ke mulut ya itu bisa sering sariawan karena itu tadi dia mengiritasi sifatnya. Mengiritasi ya dok ya. Oke. Nah ini kebetulan dok sebenarnya saya mewakili dari orang tua saya juga karena beliau mungkin sedang kena penyakit MAH juga. Kalau nggak salah dia sempat orang tua saya sempat rongsen juga di dalam sana, di lambung itu kayak habis luka, mungkin itu yang dokter sebut kayak habis digaruk tadi mungkin ya. Iya, lecet ya. Lecet ya istilahnya. Nah itu dok sebenarnya sudah diperiksa ya? Sudah diperiksa dok. Ya. Ke Banjarmasin. Nah, iya. Itu namanya endoskopi atau kalau kita bilang gastroskopi. Gastroskopi. Ya. Nah terus dok itu apa yang harus dilakukan? Mungkin beliau sudah tahu sih. Saya sebagai orang yang awam nih gak tahu ya kan. Saya harus kok nggak tanya sama beliau? Tahu sih. Cuma maksudnya oke. Kalau udah tahu ya. nanya lagi. Jadi baik. Pengen tahu nih dok. Jadi itu apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa sembuh dok? Terus pola apa yang diperbaiki supaya bisa nih si yang habis di lecet tadi bisa sembuh? Bisa sembuh kan dok? Bisa sembuh. Bisa sembuh ya Bu. Nah jadi gimana dok? Mungkin bisa diterangkan sedikit nih dok. Sebenarnya bisa atau tidaknya sembuh tergantung penyebabnya ya. Kemudian pengobatannya juga tergantung penyebabnya apa. Kalau itu ada lecet di lambungnya itu akibat dari infeksi, nah ada yang kita sebut dengan infeksi Helicobacter pylori, itu ada pengobatannya, ada terapinya, jadi ada program terapinya selama beberapa minggu gitu kan. Nah kalau sudah menjalani terapi dengan sesuai dengan petunjuk dokter, hampir 80 di atas 80% sembuh. Dengan infeksi Helicobacter pylori. Tapi kalau itu penyebabnya adalah masa, kemudian penyebabnya adalah tadi GERD misalnya, itu penanganannya berbeda-beda masing-masing, tidak sama gitu. Cuman rata-rata gangguan lambung itu sebenarnya sembuh dengan satu, pola makan. Jadi dietnya yang diatur, baik itu kualitasnya, kuantitasnya itu diatur. Kalau dietnya diatur, yang kedua minum obat secara rutin, teratur dan kontrol teratur, ya saya rasa bisa sembuh. Meskipun nggak kayak flu 1 minggu udah sehat gitu, enggak. Kalau gangguan lambung dia perlu waktu panjang.
Kenapa? Apalagi kalau sudah lecet ya. Kalau sudah lecet, itu saya sering kalau pasien-pasien datang saya sering jelaskan begini. Kita bayangkan ya Pak, kalau kita lecet di tangan. Lecet di tangan misalnya habis jatuh dari sepeda, misalnya dari sepeda motor gitu lecet ya. Kita biarin aja, nanti dia kan kering sendiri. Atau diobatin gitu kan, nanti kan kering. Tapi lambung nggak bisa gitu, karena posisi lambung itu selalu basah oleh asam lambung. Jadi dia nggak bisa segampang itu bisa sembuh gitu loh. Perlu waktu yang panjang. Asal jangan putus asa berobat, harus rutin minum obat terus dan harus kontrol rutin. Ya. Tapi bisa ya dok ya? Bisa kok. Insya Allah. Kan Allah sudah menjanjikan segala penyakit itu selalu ada obatnya. Asal kita mau berusaha, asal ikhtiar. Oke. Nah dok, sebelum ini berapa menit boy? 30 menit ya, wow, asik juga ya. Nah sebelum pertanyaan terakhir nih dok, mungkin kita pengen tahu ada buat teman-teman yang cewek-cewek di luar sana, dia sengaja nggak makan pada malam harinya supaya katanya alasannya diet. Diet ya kan, diet lah mungkin. Nah buat mereka teman-teman yang juga mungkin mau menurunkan berat badan supaya lambung tetap sehat, gimana tuh dok? Mungkin bisa dijelasin sedikit nih dok. Atau untuk diet, dokter punya pengalaman juga. Waduh, pengalaman pribadi nih ya muncul. Ya jadi kalau diet sehat sebenarnya itu bukannya tidak makan. Karena kalau tidak makan itu sama dengan kita melanggar sunatullah sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya kalau melanggar sunatullah ya kita menzolimi diri sendiri. Betul. Ya. Tanya aja sama ustadz ya. Jadi kalau menzolimi diri sendiri nggak bagus loh. Jadi sebenarnya bukan menghindari makan atau bukan tidak makan atau bukan mengurangi, meminimalisir makan, tapi membuat pola makannya itu lebih sehat. Jadi jumlah karbohidratnya dikurangi, harus lebih banyak sayuran, lebih banyak mineral, lebih banyak vitamin gitu. Jadi tetap makan. Jadi bukannya cuma sekali makan, enggak. Tetap makan tapi dengan itu tadi, dengan aturan makannya. Kurangi makan makanan yang nggak penting, yang nggak perlu, maksudnya yang nilai gizinya rendah. Misalnya yang instan, yang nggak ada sama sekali nilai gizinya, misalnya gitu. Terus makan makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan tadi, bukan sesuai nafsu. Kalau sesuai nafsu kan yang enak-enak kan kita punya banyak ya. Indonesia apalagi. Indonesia ini sudah ya betul. Jadi satu tadi pola makannya, atur makanan yang bisa kita makan dan yang sebaiknya dimakan gitu. Dalam artian tadi makanan yang sehat. Yang kedua harus olahraga lah. Jangan dibuang itu si olahraga gitu loh. Karena olahraga itu penting. Kenapa? Buat bakar kalori. Kalau kita sudah terbiasa olahraga, terbakar kalori, kemudian otot juga jadi lebih kencang, lebih kuat, otomatis akan sehat. Sebenarnya jadi juga tidak mengurangi makan. Jadi nggak ada namanya diet itu tidak makan. Betul ya. Berarti nggak ada lagi diet tuh. Sebenarnya mungkin lebih ke knowledge tentang makanannya ya, pengetahuannya. Ini banyak karbohidratnya, ini proteinnya, yang mana yang cocok untuk mengurangi lemaknya. Sama juga dibarengi dengan olahraga. Thank you dok. Sekarang pengen kita deh sebagai, saya minta tolong juga untuk himbauan mungkin atau beberapa sepatah dua patah kata untuk kita yang masih muda ataupun yang tua supaya tetap bisa menjaga lambung. Apalagi yang mungkin belum pernah merasakan kata sakit mah dan lain-lain, supaya tetap terjaga. Atau yang mungkin lagi kena penyakit mah, ada sepatah dua patah kata juga dok. Panjang sebenarnya. Kalau sepatah dua patah sih kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya ini harus panjang lebar deh. Betul, silakan dok. Harapannya mungkin lah. Iya. Buat kita semua ya sebenarnya makan yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan lambung sebenarnya. Jadi jangan lagi berpikir makan untuk nafsu. Jadi hanya menurutkan nafsu gitu. Jadi yang penting adalah sesuai kebutuhan. Sesekali misalnya seminggu sekali kita pengen mengikuti nafsu kita, pengen makan ini, silakan. Tapi secara
sehari-harinya sebaiknya lebih banyak kita mengikuti kebutuhan untuk makan kita dibandingkan dengan nafsu. Kemudian yang kedua, jaga pola makan, sedikit tapi sering lebih bagus daripada banyak cuma sekali atau 2 kali. Ya. Nah, kemudian jenis makanan yang dimakan juga, kalau untuk orang-orang yang yang memang lambungnya itu peka atau sudah sedang dalam gangguan lambung, sedang sakit lambung, ingat bahwa ada beberapa makanan yang harus dihindari sementara. Misalnya makanan yang merangsang pencernaan seperti yang terlalu asam, terlalu pedas, kemudian makanan yang sifatnya panas seperti misalnya jahe, merica ya, sahang kalau kita bilangnya. Kemudian minuman bersoda ya, kemudian makanan yang bersantan kental yang terlalu pekat, kemudian makanan yang minyaknya banyak sekali. Jaga supaya lambungnya cepat pulih, cepat membaik gitu. Jadi tidak percuma pengobatannya gitu. Kalau misalnya berobat tapi tetap makannya yang enggak kan percuma berobat ya. Kemudian yang ketiga, tetap ikuti saran atau petunjuk dokter. Kalau misalnya ada gangguan lambung, tidak berarti bahwa bisa beli obat sendiri di pasar. Kemudian begitu sudah enak terus nggak ada, udah hilang maksudnya gitu. Kalau misalnya ada gangguan, apalagi gangguan berulang, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter karena dokter akan memeriksa gangguannya ini apa betul di lambung atau di tempat lain, kemudian gangguannya seperti apa dan terapinya atau penata laksanaannya seperti apa. Saran saya itu. Dan buat yang sedang berobat, harus rutin berobat, jangan putus asa. Insya Allah gangguan lambung itu bisa sembuh dan bisa bisa seperti normal lagi. Amin. Oke, thank you dok sudah ngasih kita banyak ilmu sekali. Daging semua nih ilmunya sebenarnya ya kan. Ya benar banget ya kan, karena tentang kesehatan juga kita perlu banget pengetahuannya juga, supaya karena ini menyangkut nyawa juga ya kan. Bahkan ada yang mungkin bisa meninggal karena mungkin tidak peduli dengan sehatnya. Bahkan yang mungkin lebih ironisnya lagi, mungkin yang dia mengira-ngira ini kayaknya penyakit lambung, padahal bukan penyakit lambung, tapi malas ke dokter, malah beli obat yang sembarangan, jadi salah obat akhirnya. Iya betul, itu sering kali tuh yang sering juga dok ya. Oh oke. Gara-gara dia mengira-ngira aja ya kan. Iya, sering beli obat di pasar, gitu ya. Bukan berarti boleh, bukan berarti nggak boleh gitu loh. Tapi kalau sudah berulang beberapa kali, ada baiknya untuk konsultasi saja dulu ke dokter supaya tahu ini apa penyebab utamanya gitu, penyakitnya apa maksudnya gitu ya. Nah mungkin saya juga punya pesan buat teman-teman ya kan, jaga lambung baik-baik supaya kita tidak ketemu dengan dokter Hastin. Artinya sakit dong kalau ketemunya jangan di rumah sakit, di kondangan kayak atau di mana kan. Betul, ketemunya di sini aja. Iya. Oke, terima kasih Ibu sudah mampir ke sini. Semoga nanti kita bisa ngisi lagi mungkin topik yang asik, jantung paru-paru mungkin, atau mungkin sakit di rambut kan. Siap. Oke, terima kasih juga buat teman-teman. Jangan lupa kalian cek Instagram Kado Mantul kalau mau cari kado-kado menarik. Di sana ada banyak seperti parcel, ada juga mungkin buket bunga, ada juga buat kado ulang tahun. Silahkan kalian cek di Instagramnya di sini. Jangan lupa juga kalian subscribe, kasih like, komentar, dan juga share kalau kalian menarik dengan konten-konten kita. Atau mungkin ada orang yang mungkin satu frekuensi atau membutuhkan informasi penting dari kita. Di sini Soaidi dan juga Dokter Hastin. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi